Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nuraisya. Tujuan saya di sini adalah menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa itu tauhid. Ya, perlu kita ketahui, tauhid yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini keesaannya tanpa menyekutukannya dalam rububiyahnya, nama-nama dan sifatnya, dan uluhiyah serta dalam ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Esa walaupun manusia tidak mengesahkannya. Mengesahkan Allah dalam hal ibadah disebut tauhid karena seorang hamba dengan keyakinannya itu telah mentauhidkan Allah. Ketika kita meyakini keesaan Allah, kita akan beramal sesuai keyakinannya dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Mengimani bahwasanya Allah pengatur semua urusan dan pencipta seluruh makhluk. Dia pemilik Asmaul Husna dan sifat yang sempurna, dan hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dan bukan selainnya. Adapun para ulama membagi tauhid menjadi 3 macam, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Satu yaitu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwasanya Allah lah salah satunya zat atau telah diciptakannya, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, menguasai dan mengatur segala yang ada di alam semesta ini. Yang kedua yaitu tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara ibadah dengan menghambakan dirinya hanya kepadanya, disertai dengan ketundukan, keikhlasan, kecintaan, penghormatan, dan peribadatan hanya kepadanya, serta tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang ketiga yaitu asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengimani setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan yang telah Rasulullah SAW tetapkan untuknya, tanpa melakukan tahrif atau takwil, tahlil, takyif ataupun tamsil terhadap nama dan sifat-sifat Allah. Hal ini karena setiap nama dan sifat yang Allah miliki tidaklah sama dengan nama-nama sifat yang ada pada para makhluknya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui yaitu kedudukan tauhid dalam Islam. Seorang muslim meyakini bahwa tauhid adalah dasar Islam yang paling agung dan hakikat Islam yang paling besar, dan merupakan salah satu syarat diterimanya amal perbuatan di samping harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Adapun yang dimaksud syarat adalah apa-apa yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan dan harus sampai akhir pelaksanaan. Hal ini berhubungan dengan niat seseorang. Jika seseorang melakukan sesuatu hanya Allah, maka syarat untuk diterima ialah niat karena Allah tersebut harus tetap sama sampai akhir. Di samping itu, jika apa yang ia laksanakan sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kemungkinan besar amalan tersebut diterima sebagai ibadah di hadapan Allah, dan begitupun sebaliknya. Selanjutnya, yang perlu kita ketahui yaitu manfaat dan hikmah bertauhid. Adapun manfaat dan hikmah bertauhid antara lain yaitu 1. Tauhid yang kuat akan menumbuhkan sikap kesungguhan, pengharapan, dan optimisme di dalam kehidupan ini, sebab orang yang bertauhid meyakini bahwa kehidupan dunia adalah ladang akhirat. Kedua, yaitu orang yang bertauhid jika suatu saat dikaruniai harta, maka ia akan bersyukur dan menggunakan hartanya itu di jalan Allah, sebab ia yakin bahwa harta dan segalanya yang ada adalah milik Allah. Yang ketiga, dengan bertauhid akan mendidik akal manusia supaya berpandang luas dan mau mengadakan penelitian tentang alam. Al-Quran telah memerintahkan kepada kita supaya memperhatikan penciptaan langit, bumi, dan seisinya. 4. Orang yang bertauhid akan merendahkan diri dan tidak tertipu oleh hawa nafsu yang ada pada dirinya. Misalnya, jika ia tertipu hawa nafsu, maka dia akan segera mengingat Allah Maha Kaya. Kelima yaitu dengan mentauhidkan Allah, kita akan dijauhkan dari angan-angan yang kosong. Semua amal perbuatan manusia akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai tauhid.
Jika ada kata yang kurang mengesankan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.